Gereja, mari kita sadar. Saya harus ngomong hari ini supaya saudara tahu, supaya tahun depan arah pelayanan kita berubah. Setan, ketika dia punya visi supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa, setan itu tidak pernah buka sekolah dosa, saudara. Ini buka sopeng sekolah. Ini kebenaran. Saya dapatin dari Roh Kudus tahun 8 bulan yang lalu. Lagi sekali, demi visi setan supaya seluruh manusia jatuh dalam dosa, setan gak pernah buka sekolah dosa. Gereja, demi perintah Yesus Kristus Tuhan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Suruh apa? Beritakan Injil itu dan seterusnya. Maka gereja buka sekolah Injil yang namanya sekolah Alkitab, teologi dan sejenisnya. Saya sedihnya di situ. Yang nggak punya sekolah dosa nggak gratis, malah mahal. Contoh sabu-sabu. 2 minggu lalu saya tanya seseorang, karena saya tuh ingin tahu setan ini kurang ajarnya sampai di mana. Saya itu kaget. Sabu-sabu 1 gram sekarang, saudara, itu sudah 1.400.000. Emas baru kurang lebih 300 ribuan sekarang ini. Jadi sabu-sabu harganya 4 kali lipat dari emas. Mahal. Dampaknya mengerikan. Laku, saudara. Injil tidak laku. Tolong pendeta-pendeta, hamba Tuhan, mari kita bertobat. Kalau kita tidak pernah mengakui bahwa cara-cara yang kita pakai itu terlalu kuno sampai Injil tidak laku. Di dalam ilmu manajemen, kalau sebuah produk yang hasilnya, manfaatnya kepada masyarakat itu hebat, memulihkan orang, menyembuhkan orang, membebaskan orang, membuat orang bersukacita, membuat orang bahagia, buat orang macam-macam, gratis, nggak laku. Dalam ilmu manajemen, yang goblok itu direktur, manajer, dan marketingnya. Jawab iya atau tidak? Barang bagus, gratis, nggak laku. Yang satu jahat, mahal, akibatnya mematikan, laku. Yuk kita ngaku, jangan tersinggung. Siapa direktur Injil? Siapa manajer Injil? Siapa marketingnya Injil? Jawaban, siapa ya? Sehingga bukan Yesus, kita. Loh betul tidak? Gereja ini yang goblok total. Saya harap pemikiran yang Roh Kudus berikan kepada saya awal 80-an yang lalu, yang membuat saya tetap konsisten dalam pelayanan ini, tidak akan pernah buka gereja, organisasi, dan sekolah Alkitab, karena saya melihat kesalahan ini, saudara. Dengar baik-baik. Jumlah penduduk dunia sekarang itu 6,7 miliar. Jadi 6.700 juta. PBB sudah mengeluarkan statement, pernyataan November bulan yang lalu, bahwa 2011, jadi setahun lebih sedikit lagi, jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar. Luar biasa. Nah, dalam statistik yang ngaku Kristen dan Katolik sampai hari ini, di jumlah semua yang Amerika, Eropa, Australia, Selandia Baru itu ya, yang ngaku Kristen itu nggak malah bertambah, tapi malah merosot. Di Eropa yang negara-negara besar, saudara jangan kaget, Inggris sekarang ini mayoritasnya Islam. Perancis sekarang ini mayoritasnya Islam dan Hindu. Belanda sudah campur lagi. Jadi Kristen di daerah Kristen yang gede itu dulu, yang puluhan tahun lalu, ratusan tahun mengutus misionaris, habis Kristen.
Catat, jumlah yang ngaku Kristen sampai akhir tahun 2009 seluruh dunia tidak lebih dari 1,3 miliar saja. Dan tiap tahun terus habis jumlah. Saudara, apa gereja akan terus pakai cara yang sama terus? Di Indonesia ini ada 253 sinode. Secara logika itu hebat. Karena negara mayoritas Islam. Kok bisa sinode gerejanya sampai hampir 300 sinode? Eropa saja yang Kristen nggak ada 100 sinode. Indonesia 253 sinode. Nah, saya itu pernah ngitung kasar-kasar. Setiap satu sinode yang saya pernah tahu, apalagi yang GPDI, yang Betel, belum lagi Pantekostal lain, itu satu sinode bisa punya lebih dari 15 sekolah Alkitab dengan sejenisnya. Oke, saya kecilkan. Kalau masing-masing sinode punya 5 sekolah Alkitab saja di seluruh Indonesia, saya kecilkan ya. Nggak usah kali 253, kakek. Kali 150 sinode saja, saya kurangi 103 sinode. 100 sinode dengan 5 masing-masing 5 sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Jadi di Indonesia ada berapa pabrik pendeta? Catatan. Loh, kan itu pabrik pendeta. Berapa? Cepetan kali no. Sing biasa ngitung duit ojo pura-pura korek. Ayo, 5 kali 100 berapa? 500 sekolah Alkitab dan sejenisnya. Nah, ada yang dari SCS Sekolah Alkitab Surabaya? Saya ingin tahu berapa Pak jumlah mahasiswa terakhir, tingkat terakhir di SCS sekarang kira-kira? Tahu enggak Pak? Enggak tahu. Kira-kira saja Pak. Mahasiswa tingkat terakhir saja. Jangan dari tingkat satunya. Dengarkan saudara. Kenapa saya ngitung ini? Saya itu masih ingat. Zaman sekarang, anak-anak muda itu senang jadi pendeta. Senang jadi pemimpin pujian. Senang tampil pokoknya itu. Nah tahun 70-an, kalau bulan Juni, Juli, Agustus, saya ini khotbah di semua gereja yang saya diundang. Pasti waktu khotbah saya dipotong 5-10 menit. Kenapa? Karena bulan itu, ingat ya 70-an, 80-an, Juni, Juli, Agustus. Itu bulan sekolah-sekolah Alkitab cari murid. Jadi guru-guru sekolah Alkitab itu suruh keliling gereja, nantang anak muda untuk daftar sekolah Alkitab. Karena tahun 70-an, 80-an itu saudara, kalau ada anak bilang papa mamanya, Pak, saya mau sekolah pendeta, itu papa bisa gibras, mangan nopo kon. Terus kalau ada anak perempuan lapor mamanya, Ma, saya sudah punya pacar. Oh iya, kerja apa? Calon pendeta. Apa? Mati kon, gitu nah. Jawab iya atau tidak? Itu tahun 70-an, 80-an, saya masih ingat betul. Pendeta itu direndahkan betul. Bahkan tidak sedikit, maaf ya jangan tersinggung kalau ada orangnya. Keluarga-keluarga yang anaknya miring-miring, sekolah kita wis. Maaf. Ayo jawab iya atau tidak? Nah, di sekolah kita jangan itu warek miring. Aduh ini bagaimana ngajar? Mengapa tahun 70-an, 80-an sekolah kita begitu sulit? Tapi begitu tahun 90-an sampai 2000-an ke sini, wih sekolah Alkitab luar biasa. Nah karena saya ada di zaman yang berbeda itu, zaman 70-an saya sudah jadi pendeta, terus 90-an kok begini. Saya selidiki mengapa anak muda sekarang kok hobinya itu naik mimbar kabeh itu kena apa? Oh setan kurang ngajar betul. Sebab zaman sekarang jadi pendeta itu enak tenan. Bondoa bab sugih rek. Amin kan gak usah malu.